Hey, what's up? Come back again with Keramat Alam Channel, tempat kalian mempelajari dan mengenali tentang morfologi, anatomi, dan klasifikasi makhluk hidup, serta fakta mengenai alam semesta. Kali ini, kita akan mengupas tuntas ilmu tentang terung pipit. Sebelum itu, klik tombol like dan subscribe dulu ya. Terung pipit atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Solanum torfum adalah tumbuhan dari suku terung-terungan yang buah dan bijinya dipakai sebagai sayuran atau bumbu. Nama dari terung pipit ada beraneka ragam loh, di antaranya adalah Turkey berry atau buni Turki dan mini eggplant atau terung mini. Nama-nama lain di daerah dari Indonesia pun juga banyak. Orang Batak dan orang Minangkabau menyebutnya dengan rimbang atau tekokak. Nah, sahabat keramat alam, kalau di daerah kalian terung pipit disebut dengan nama apa? Ayo berbagi pengetahuan di kolom komentar ya. Terung pipit atau tekokak adalah tanaman hangat yang dapat tumbuh subur di berbagai iklim. Namun, mereka akan tumbuh paling baik di daerah yang cerah dan beriklim sedang. Spesies ini sebenarnya berasal dari Laut Kabiria bagian selatan. Biasanya juga ditemukan di Teluk Meksiko bagian barat sampai ke Samudra Atlantik. Namun sekarang sudah menyebar di wilayah tropis seperti Indonesia. Sahabat keramat alam, tanaman ini menyebar dengan mudah seperti rumput liar. Itulah mengapa mereka dapat ditemukan hampir pada seluruh dunia seperti Amerika, Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, termasuk di Indonesia juga. Biasanya, tanaman ini tumbuh liar di hutan, semak-semak, atau lahan terbuka yang terkena sinar matahari yang cukup. Tapi sekarang, sudah banyak sekali yang menanam tanaman ini di pekarangan rumah. Terung pipit hidup dari daratan rendah sampai pada ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini termasuk tanaman perdu yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 2 hingga 5 meter. Batangnya bulat, berkayu, bercabang, dan berduri. Bunganya berbentuk pipih, kecil, licin, dan berwarna putih kekuningan. Tanaman terung pipit ini memiliki sistem perakaran, yaitu berakar tunggang yang menjalar di dalam tanah. Sahabat keramat alam, tahukah kalian bahwa hampir semua bagian tumbuhan ini berbulu halus dan berduri, kecuali hanya buah yang ditutupi oleh rambut atau bulu halus. Daun dari tanaman ini berbentuk bulat seperti telur dengan pangkal seperti jantung atau membulat, dengan ujung daunnya yang berbentuk tumpul. Panjang daunnya sekitar 7 hingga 20 cm dan lebarnya sekitar 4 hingga 18 cm. Tangkai perbungaannya juga pendek, sering bercabang-cabang dan biasanya pada satu tangkai terdapat banyak bunga. Bunga pada tanaman terung pipit berbentuk bintang dengan dominan warna putih yang di tengahnya berwarna kuning. Sedangkan buahnya berjenis buah buni, kecil dan banyak. Tanaman terung pipit ini memang biasa buahnya dijadikan sebagai lalapan untuk pelengkap hidangan. Tapi ternyata banyak loh yang tidak menyangka bahwa buah dari tanaman ini bermanfaat sebagai obat. Nah, dari kalian ada yang tahu tidak kenapa tanaman ini bisa dijadikan obat? Sahabat keramat alam, kandungan kimia yang terdapat pada daun, bunga, dan buah dari terung pipit ini antara lain adalah saponin, klorogenin, neoklorogenin, tanin, flavonoid, alkaloid, protein lemak, kalsium, fosfor, dan masih banyak lagi. Dengan banyak kandungan bahan kimia dari terung pipit ini dipercaya mampu mencegah anemia, pengobatan cacing usus, bahkan pada pengobatan diabetes tipe 2. Wah, sahabat keramat alam, ternyata buah ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya.
Selain itu, daun dan buah dari tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai obat jantung, kepala pusing, kurang nafsu makan, serta tekanan darah tinggi. Buah dari tanaman ini mengandung zat besi yang sangat tinggi yang merupakan kunci pencegah anemia dengan merangsang produksi sel darah merah dalam tubuh manusia. Kandungan yang sangat penting antara lain terdapat pada buah mentah, buah kering, daun, dan akarnya. Pada buah mentah terdapat klorogenin, sisalogonon, torfogenin, dan vitamin A. Buah keringnya terdapat solasonin sebanyak 0,1%. Pada daun dari tanaman terung pipit ini terdapat kandungan neoklorogenin dan panikolugenin, sedangkan pada akarnya terdapat kandungan jurubin. Selain itu, buah dari terung pipit mampu bertindak sebagai antioksidan. Beberapa zat kimia yang terkandung dalam buah ini terbukti dapat melindungi jaringan tubuh manusia dari efek negatif akibat radikal bebas. Akan tetapi, sahabat keramat alam, buah tekokak atau buah terung pipit yang berwarna hijau dengan ukuran yang kecil dan bulat tidak cocok dimakan atau dikonsumsi pada saat mentah karena pasti rasanya pahit. Buah terung pipit merupakan jenis buah yang lebih cocok untuk diolah daripada dikonsumsi secara langsung. Nah, sahabat keramat alam, siapa nih dari kalian yang rutin mengkonsumsi terung pipit di rumah? Tenang saja ya, saat buah ini diolah dalam masakan, maka buahnya tidak akan terasa pahit loh. Jadi masih aman di lidah. Well, that's all we can learn about terung mini atau terung pipit. Hopefully useful and educational. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, tinggalkan jejak kalian di komentar dan beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching and see you.